Oke, Shalom semuanya. Ada sukacita hari ini? Amin tuh katanya, boleh dong. Yang lain juga ikutan ngomong amin gitu. Ada sukacita hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami di sini Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya saat kami memuji dan memuliakan Engkau, Engkau hadir di antara kami Tuhan. Biar Tuhan yang sertai kami sepanjang kami ibadah Tuhan. Agar hanya nama-Mu yang dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita.
biasa buat Tuhan kita. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu hingga Engkau mati di kayu salib untuk menebus setiap kita. Kami tahu Tuhan kami gak layak, tapi Engkau melayakkan setiap kami. Biarlah pujian ini boleh menjadi ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Karena kasih dan anugerahnya, Melayakkanku menghadirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. ini pujian dari kami Tuhan. Ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, katakan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar
katakan oleh kuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus setiap kami Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir bagi setiap kami. Amin Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami sore ini, Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
kita berdoa, Tuhan hari ini kami sungguh bersyukur kalau kami bisa bersama-sama di tempat ini untuk beribadah kepadamu. Dan sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biar kiranya Tuhan Kau yang terus berbicara kepada setiap kami, menerjemahkan apa maksud dari firman-Mu yang kami baca hari ini, dan biar kiranya Tuhan Kau yang berdaulat penuh di dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Dan juga pakai hamba-Mu yang penuh dengan serba kekurangan hina dina ini untuk menyampaikan firman-Mu, biar apa yang dikeluarkan dari mulut hamba-Mu benar-benar keluar dari isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman, shalom. Shalom. Masih hidup? Hidup? Si, ya. Nah, teman-teman, sebelumnya saya pengen berterima kasih dulu ya, mengucap syukur kepada Tuhan dan juga terima kasih kepada Kateo dan juga kepada para pemimpin yang ada di tempat ini ya, telah mengizinkan kami untuk bisa melayani teman-teman semua yang ada di tempat ini. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu karena ada pepatah tadi seperti yang tadi pemimpin games bilang, tak kenal maka tak sayang. Yang kenal aja belum tentu sayang. Siapa tuh? Yang kenal-kenal udah lama tapi gak disayang. Ya, perkenalkan, nama saya Surya. Saat ini saya melayani dan saya bersama beberapa teman-teman juga dari remaja di GKBJ Taman Kencana, Gereja Kristen Baptis Jakarta. Taman Kencana itu di daerah Cengkareng. Ya, teman-teman, terima kasih kalau kami diberikan kesempatan untuk bisa melayani di sini ya. Ya, saya rasa perkenalan itu aja ya. Saya Surya dan dari GKBJ Taman Kencana ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah hal yang sangat penting. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu. Siapa di sini yang masih sekolah? Boleh angkat tangannya? Oke, oh cukup banyak ya yang masih. Pernah di sini kebingungan hari ini saya mau ngapain? Pernah gak? Pernah, saya yakin ya. Kayaknya hari ini gabut banget, gue gak ada kerjaan gitu ya. Tapi giliran diajak pelayanan, giliran diajak ke gereja, bilangnya apa? Gak ada waktu. Sibuk gitu ya. Tapi kalau udah malam, aduh gue gabut nih, gak ada kerjaan gitu ya. Nah, teman-teman, dari itulah makanya saya punya sebuah keresahan gitu ya. Wah, ini sebenarnya ini ada apa yang salah gitu ya, atau jangan-jangan di dalam pengelolaan waktu kita itu yang salah, akhirnya seringkali kita bingung dengan waktu kita ya. Dibilang gak ada waktu tapi ada, dibilang ada waktu, dibilang gak ada alasannya gitu ya. Jadi sepertinya bingung ya. Jadi singkatnya teman-teman, yang namanya time management itu adalah bagaimana cara kita bisa membagi waktu, bisa mengelola waktu agar waktu yang kita bisa miliki itu bisa maksimal buat di hidup kita ya, agar waktu yang kita punya ini bisa produktif ya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, teman-teman boleh next. Kalau kita bicara tentang yang namanya waktu, itu biasa cuma dua pilihannya, menguasai atau
dikuasai, ya, menguasai atau dikuasai. Kalau kita nggak bisa mengatur waktu dengan baik, maka kita akan dikuasai oleh waktu, teman-teman. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan kita bisa mengelola waktu atau mengatur waktu dengan baik, maka kita akan menguasai. Nah, contoh misalkan ya, pernah gak kita kalau misalnya lagi pergi gitu ya, ke sebuah tempat atau lagi nongki, rasanya buru-buru. Pernah? Cepetan dong, ayo ini udah jam berapa gitu ya. Gue abis ini mau ini gitu ya. Abis ini mau rapat sama presiden, abis ini mau ketemu sama Yuni Sara, sama Raffi Ahmad gitu ya. Terlalu banyak jadwalnya gitu ya. Nah, pernah ngalamin waktu seperti itu teman-teman? Mungkin waktu kita nggak bisa mengelola waktu, akhirnya kita akan dikuasai gitu ya. Atau misalkan gitu ya, ini banyak anak sekolah, waktu sampai di sekolah harusnya kita bisa santai-santai. Biasanya kalau anak sekolah pagi-pagi datang, apa yang dilakukan? Ngerjain PR, betul gak? Betul atau betul? Jujur, ayo. Betul ya, ngerjain PR di sekolah. Dulu saya itu masuk itu 6:30, gak tahu sekarang jam berapa sih? Jam 4, mau sholat, mau apa gitu. Jam berapa? 6:30, sama ya. Nah, rumah saya sama sekolah itu cuma 5 menit. Cuma 5 menit ya. Biasanya saya pergi itu jam 6 kurang udah pergi. Ngapain? Bukan saat teduh di sekolah. Apa yang saya lakukan? Ngerjain PR. Ngerjain ya. Jadi yang belum ngerjain PR, kita ngumpul sama-sama nunggu orang yang pintar yang udah ngerjain PR biasanya. Dan kita ngerjain bareng-bareng di situ ya. Nah, itu bukan sebuah hal yang patut dicontoh, teman-teman, tetapi saya mau kasih tahu, waktu itu saya seringkali mempergunakan waktu dengan tidak maksimal. Ya, akhirnya saya banyak nggak banyak mengerti ya apa yang diajarin, dan nggak ada dapat apa-apa istilahnya waktu di sekolah. Mengapa? Karena itu saya nggak mengelola waktu dengan baik, dan akhirnya saya bukannya menguasai waktu, dan akhirnya saya malah dikuasai. Nah, bicara tentang waktu juga, boleh next slide-nya. Ini lihat ada orang lagi ngapain? Ini bukan vertigo ya teman-teman ya. Ada yang tahu ini ngapain? Muterin waktu. Nah, teman-teman, ini sebuah fakta yang harus kita terima, bahwa yang namanya waktu itu nggak bisa diputar balikan. Betul gak? Yang namanya waktu udah berjalan, udah. Kalau waktu udah lewat, ya udah nggak bisa dikembaliin. Ya, mau orang sekaya apapun mau beli waktu bisa gak kira-kira? Nggak bisa. Orang sepintar apapun mau bikin mesin waktu, mengembalikan waktu sampai sekarang, teman-teman, 2000 tahun dunia ini ada. Lebih bahkan ya, itu belum ada satu orang pun yang bisa memutar balikan yang namanya waktu. So, jadi yang namanya waktu itu sangat-sangat berharga, teman-teman ya. Karena waktu itu sangat berharga, maka dari itu kita perlu untuk namanya mengelola waktu dengan baik. Setiap kita dikasih waktu yang sama, betul gak? Sehari itu 24 jam ya. Tapi pernah gak dengar kalau misalkan waktu saya kurang nih, waduh saya gak punya waktu gitu ya. Dan mungkin teman-teman pernah dengar kalimat seperti ini, andaikan waktu bisa diputar kembali gitu ya. Ya kan, pernah dengar ada orang yang menyesal di akhir hidupnya ya, waktu muda cerita saya begini, terus pas dia udah tua dia bilang apa? Saya menyesal. Ya, yang namanya penyesalan itu belakangan. Kalau di awal itu namanya apa? Pendaftaran. Ya, teman-teman, jangan sampai menyesal di dalam kehidupan kita ya. Dan saya juga pernah dengar gitu ya, kalau kita udah cerita, saya ini walaupun tampang muda tapi umur juga udah lumayan, teman-teman ya. Kalau kita lagi sharing gitu ya, saya sama teman-teman saya lagi sharing gitu ya, biasanya kita akan mengulang masa muda kita, masa-masa sekolah, dan bilangnya gini, saya kalau dikasih waktu kembali saya akan begini, saya akan begini. Kenapa? Karena waktu itu nggak bisa diputar kembali. Kita nggak ada yang bisa memutar waktu, teman-teman. Kita cuma bisa menerima dan juga mengelola waktu yang Tuhan berikan. Setuju sampai sini? Setuju ya? Nah, maka dari itu teman-teman, kalau mau hidup kita maksimal, kita itu perlu belajar yang namanya mengelola waktu, mengatur waktu. Kok waktu perlu dikelola sih? Ya memang perlu ya, karena waktu itu sekali lagi nggak bisa yang namanya diputer ya. Contoh misalkan, ini banyak anak sekolah ya, ini saya kasih contoh-contoh anak sekolah lah ya. Biasa kalau misalnya lagi udah tahu besok ada tugas ya, ada PR atau tahu ada ujian, biasanya malamnya kita ngapain? Tidur, ngerjain PR. Niatnya ngerjain PR kan, tapi ada nih teman kita nih si kurang ajar nih ya kan,
tiba-tiba datang. Rizal, mana Rizal? Rizal main yuk gitu kan. Padahal lagi mau ngerjain PR gitu ya. Terus jawaban kita apa? Ayo kalau bisa ajak, bilangin mak gue lah, minta izin sama mak gue. Biar gue dikasih keluar, betul gak? Betul ya? Nah biasanya gitu ya, waktunya harus ya belajar tapi kita gak pakai gitu ya. Waktu giliran mau belajar, ada teman kita ngajak nongki gitu ya. Kalau enggak zaman sekarang, kalau enggak nongki, TikTokan kita, Instagram, buka YouTube, lihat podcast, terus lihat yang lain gitu ya. Sampai akhirnya kita itu lupa sama yang namanya belajar ya. Begitu juga dengan orang-orang yang kerja teman-teman ya. Harusnya dikasih deadline sama orang kantor, besok udah harus kumpulin kerjaan, tapi kita tunda. Ya, sampai akhirnya kita itu terlambat kasih tugas gitu ya. Dan akhirnya diomelin dan lain sebagainya macamnya. Kenapa ada orang-orang seperti itu? Sekali lagi, karena ada orang yang tidak mengatur waktunya dengan baik. Setiap kita, teman-teman, dikasih waktu yang sama. Ya, coba lihat kiri kanannya sama-sama manusia kan? Ya, pastikan mereka itu manusia, bukan dari tempat lain teman-teman ya. Waktunya itu sama ya, waktunya itu sama. So jadi nggak punya alasan kalau dibilang nggak punya waktu ya. Nah karena waktu itu nggak bisa diputar kembali, jadi so apa yang harus kita lakukan? Boleh next. Nah di dalam Efesus teman-teman ya, Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 17 dibilang seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Teman-teman firman Tuhan bilang bahwa kita itu perlu memperhatikan bagaimana dengan seksama. Ya, bagaimana dengan seksama caranya kita hidup jangan seperti orang bebal atau orang bodoh. Tetapi seperti orang yang arif atau bijaksana. Nah pertanyaannya teman-teman, orang arif itu seperti apa ya? Orang arif itu bukan teman saya tuh. Ya. Nah teman saya namanya Arif tapi orangnya bengal gitu ya. Bukan seperti itu. Maksudnya apa sih orang arif itu? Orang arif itu adalah orang yang memaksimalkan waktu yang ada. Ya. Jadi setiap detik itu dipergunakan dengan baik. Itu namanya orang arif ya, orang yang bijaksana ya. Lalu kalau kita perhatikan teman-teman di sini kan, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Nah ini menarik teman-teman ya. Apa sih artinya seksama? Seksama itu artinya itu seperti kita itu memperhatikan atau seperti teman-teman di sini pernah bikin penelitian. Kalau biasa di sekolah itu kayak ada iptek biologi, ada kayak pelajaran laboratorium, ada kodok dibelah-belah gitu ya. Terus abis itu kita coba perhatiin ini ada apanya, ada ginjal, ada usus dan lain sebagainya macamnya. Nah kata seksama ini itu dipakai seperti itu. Jadi kita itu benar-benar meneliti teman-teman ya. Ini kita harus benar-benar memperhatikan nih. Ini waktu yang kita dikasih nih, waktu kita dikasih sama Tuhan, udah kita pergunakan dengan baik atau belum? Ya, itu maksudnya dengan sesama. Ya, nah karena di dalam ayat 16 juga dikatakan karena hari-hari ini adalah jahat teman-teman. Ya, hari-hari ini adalah jahat. Apa sih maksudnya Paulus kasih tahu kepada jemaat di Efesus ayat 15 ini sampai ayat yang ke-17. Maksudnya gini, Paulus ini pengen kasih tahu kepada anak-anak Tuhan yang ada pada saat itu ya. Harusnya orang-orang yang udah ditebus sama Tuhan, nih kita orang yang udah ditebus ya, orang yang udah percaya gitu ya. Hidupnya itu bukan untuk dirinya sendiri lagi. Kalau dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan, hidup kita itu bisa seenak-enaknya ya. Suka-suka kita mau ngapain aja suka-suka kita. Tapi ketika kita percaya sama Tuhan, kita itu ditebus oleh Tuhan. Sampai sini ada amin. Ternyata Tuhan itu bukan cuma menebus diri kita doang. Tetapi waktu kita itu juga sudah ditebus sama Tuhan. Maksudnya apa? Kita diberikan waktu nih. Waktu yang baru sebagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak Tuhan teman-teman. Itu maksudnya. So jadi ketika kita belum percaya kepada Tuhan, hidup kita itu mungkin boleh. Udahlah suka-suka lu lah mau ngapain lah. Ya, lu hidup lu semerdeka lu lah kalau kata teman saya gitu ya. Nah tetapi sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang namanya orang yang percaya kepada Tuhan, hidup itu enggak lagi suka-suka dia. Ada tujuan istilahnya, ada goal yang harus dicapai ya. Nah teman-teman yang namanya anak Tuhan itu pasti diberikan tujuan hidup sama Tuhan.
Percaya sama saya ya. Kalau kita sebagai orang yang sudah ditebus dan kita sebagai anak Tuhan, setiap kita itu memiliki panggilan yang jelas, tujuan yang jelas. Ya, so jadi ketika Paulus menulis surat ini, perhatikan bagaimana dengan seksama kamu hidup dan pergunakanlah waktu yang ada. Maksudnya kita ini harus tahu nih, kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kemudian perlu tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita apa dan kita perlu mencapai goal itu. Ya, tujuan hidup kita itu apa, teman-teman? Kita dipanggil oleh Tuhan, ya. Mungkin teman-teman ada di antara kita yang dipanggil sebagai hamba Tuhan misalkan. Pergunakanlah waktu yang ada untuk menjadi hamba Tuhan yang sebaik-baik mungkin. Kalau misalkan kita dipanggil sama Tuhan untuk jadi polisi, pergunakanlah waktu yang ada bagaimana caranya agar kita menjadi polisi yang sebaik-baiknya. Kalau kita dipanggil jadi anggota dewan misalkan, ya, pergunakanlah waktu yang ada bagaimana supaya kita itu bisa menjadi anggota dewan yang sebaik-baiknya. Maksud Paulus itu seperti itu, ya. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Karena dunia mengajarkan apa? Udah hidup semerdeka lu aja, ya. Hidup sesukamu aja. Ngapain sih? Pernah dengar istilah ini enggak? Kamu itu hidup cuma sekali, jadi hidupnya semerdeka kamu aja. Pernah dengar? Kalau gitu udahlah kita nongki aja, kita minum-minum, kita mabok-mabok gitu ya. Kita nongki aja ngabisin duit lah istilahnya. Lu masih muda, ya. Masih muda, kerjaan mah masih gampang. Duit masih bisa dicari, otot nih bahu masih kuat. Udah lu hidup semerdeka lu aja, ya. Saya punya teman dulu gitu ya. Dia bilang itu udahlah lu hidup cuma sekali, karena lu hidup cuma sekali, lu cobain semua jenis kejahatan, dia bilang gitu. Disuruh cobain dong gitu ya. Ya karena itu ajaran dunia, teman-teman. Dan Paulus bilang pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jahat itu ya seperti itu. Dunia itu ngajarin kita untuk udah hidup semerdeka elu. Hidup sesuka-suka elu. Padahal teman-teman sekali lagi, kita itu hidup gak bisa semerdeka kita. Ada kehendak Tuhan yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kita. Teman-teman kalau pengen hidup kita maksimal, gimana sih cara hidup kita maksimal? Lakukanlah kehendak Tuhan. Udah cuma itu. Kenapa perlu melakukan kehendak Tuhan? Karena Tuhan itu adalah pencipta kita. Dia yang tahu nih grand design kita itu kita diciptakan untuk apa. Contoh ya, misalkan penemu handphone teman-teman. Saya yakin yang namanya penemu handphone itu waktu dia menciptakan handphone itu dia punya sebuah tujuan yang mulia. Ya, punya sebuah tujuan yang sengaja dibikin kalau misalkan handphone ini dibuat tujuannya itu harus tercapai. Betul gak? Betul ya. Nah tapi kan banyak orang yang gak bisa memaksimalkan handphone. Kenapa? Karena dia bukan penciptanya. Gitu ya. Karena bukan penciptanya teman-teman. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau memaksimalkan hidup kita, kita harus tahu dulu nih tujuan hidup kita apa. Ya. Kalau kita pengen memaksimalkan handphone yang ada teman-teman, kita harus tahu dulu nih baca buku panduannya. Mama saya itu cukup gaptek. Ya. Buka WhatsApp, buka handphone itu cuma ngerti buka WhatsApp sama YouTube. Udah itu doang. Buka internet ada iklan aja dia nggak ngerti gitu ya. Ini harus ngapain dikirain ini HP mau dihack atau apa gitu ya. Nggak ngerti dia teman-teman. Ya buka Shopee aja kayaknya diajarin setengah mati gitu. Pesan Gojek aja nggak ngerti gitu ya. Padahal handphonenya lumayan canggih. Lumayan canggih teman-teman. Nah waktu saya ngelihat itu ya saya mikir. Begitu juga dengan hidup kita. Seringkali hidup kita nggak maksimal, kenapa? Karena kita itu nggak tahu cara pakainya istilahnya. Kita nggak tahu nih, ini tujuan Tuhan ini dalam hidup saya ini apa ya? Nah bersyukur teman-teman kalau misalkan kalian itu udah tahu tujuan hidupnya. Nah ini clue juga nih ya bagi para anak-anak perempuan. Kalau kalian mau cari cowok, cari pasangan, carilah cowok yang udah punya tujuan hidup. Tanya ya, tanya juga. Kalau ada cowok yang ngajak kalian pacaran, hei perempuan, hei. Tanya sama cowoknya, buat apa lu jadian sama gue? Buat apa lu pacaran? Yang cowok siapin ya. Nanti ditanya yang cewek. Jangan mau teman-teman, kalau misalkan ada cowok, ayo pacaran yuk. Kenapa lu mau pacaran sama gue? Udah cobain aja. Cobain dulu, gue penasaran aja rasa pacaran kira-kira gimana gitu. Saya mau nanya sama yang cewek, mau gak pacaran sama cowok yang gitu? Halo cewek-cewek? Red flag banget kan? Itu red flag banget guys. Itu tetot banget ya. Maka dari itu penting buat kita teman-teman tahu yang namanya tujuan hidup.
Ya. Dikatakan sekali lagi, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi teman-teman sekali lagi ya, ada kehendak Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan buat hidup kita. Ya, jadi hidup kita itu nggak bisa sembarangan. Kita itu nggak bisa hidup dengan sembarangan sesuka hati kita. Oke, next. Boleh? Next. Oke. Nah, teman-teman kalau kita bicara tentang waktu, ya, waktu itu terbatas. Betul ya? Sehari cuma 24 jam dan juga hidup orang itu beda-beda, teman-teman. Terbatas. Ada yang bilang, udah lalu hidup sekali gitu ya, udah kita pesta-pesta dulu, besoknya meninggal. Gimana? Belum sempat bertobat gitu kan. Biasa anak-anak muda kan gitu ya. Udahlah lu mah hidup masih muda, bertobat ya nanti. Kalau udah tua. Kalau tua lu, kalau kagak. Ya kan? Kalau tiba-tiba langsung dipanggil Tuhan, kelar hidup lu ya. Dan waktu itu selalu berkurang teman-teman. Waktu itu gak bisa bertambah. Ya, nambah billing bisa. Kalau kalian ke warnet nambah billing itu bisa ya. Tapi kalau kita bicara tentang waktu itu selalu berkurang, gak bisa bertambah ya. Tidak dapat ditambahkan, tidak dapat diulang dan juga gak bisa diberhentikan. So, jadi teman-teman waktu itu sangat-sangat berharga ya. Jadi teman-teman maksimalkanlah waktu yang ada, jangan sampai ada kata penyesalan dari mulut kita ya. Karena kita akhirnya gak memanfaatkan waktu yang ada. Ada yang tahu lagu ini? Andai aku bisa kembali ya. Pengen nanya aja ngetes ya. Nggak ada hubungannya. Oke, next. Oke. Nah, teman-teman, ini ada akronim dari waktu, time ya. TIME. Yang pertama tracer, kedua invest, ketiga manage, keempat itu enjoy. Nah, boleh next. Yang pertama, teman-teman, yang namanya waktu itu berharga ya. Setiap hari itu berharga. Boleh bilang setiap hari itu berharga? Nah, ini ada kalimat seperti ini, teman-teman ya. Kalian pengen tahu berapa harganya waktu? Tanyakan kepada siswa yang tidak naik kelas. Berapa harganya 1 tahun? Ya, kalau kalian pengen tahu 1 tahun itu berapa berharganya, tanyakan sama orang yang gak naik kelas. Ya, kalian pengen tahu berapa berharganya waktu 1 bulan? Tanyakan kepada ibu yang melahirkan bayi secara prematur, teman-teman. Ya, itu nggak enak banget. Ya, dan kalian pengen tahu berapa harganya waktu itu 1 jam? Tanyakan kepada seorang pebisnis yang hampir tertinggal pesawat. Ya, hampir tertinggal pesawat, akhirnya dia harus kehilangan bisnis yang harganya mungkin miliaran, teman-teman. Ya, so jadi hargailah waktu seperti besok kita itu akan mati. Pernah dengar seperti itu, teman-teman? Pakailah waktu yang ada, pergunakanlah waktu yang ada seperti seakan-akan besok itu kita akan mati. Teman-teman pernah di sini mikir, kalau misalkan dikasih waktu 1 tahun lagi mau ngapain? Boleh? 2 orang gitu. Rizal, yang gua kenal lu doang Zal. Lu terkenal. Lu kalau setahun dikasih waktu sama Tuhan gitu ya, lu mau ngapain? Setahun, Zal. Nggak usah, duduk aja. Ngapain, Zal? Tidur setahun. Jadi putri tidur. Apa? Main terus kerja. Pokoknya kerja, lu akan kerja mati-matian nggak? Setahun. Ya, oke. Kalau dikasih waktu 1 bulan lagi, apa yang akan lu lakukan? Sama aja tidur kerja aja. Ini gak ada yang lebih berfaedah gitu. Dikasih waktu 1 minggu. Ngapain Zal? Main HP. 1 minggu nih Zal. Zal, Tuhan ngomong misalnya Zal, lu abis ini lu gua kasih waktu 1 minggu, lu mau ngapain? Main HP. Doa aja. Oke, 1 minggu. 1 hari Zal. Ngapain Zal? Bentar lagi nih Zal. Harus ketemu yang Maha Kuasa nih. Gimana nih? 1 hari nih. Gimana? Udah gue persingkat deh 1 jam. 1 jam.
1 jam lagi. Apa yang akan lu lakukan, Zal? Mengapa ya? Iya, apa? Bukan tidur. Berdoa aja. Oke, David satu lagi. Yang gua kenal Rizal sama David. Yang gua hafal namanya. David, kalau dikasih waktu 1 tahun lagi mau ngapain, Fit? Tobat. Oke, dikasih waktu 1 bulan. Ngapain, Fit? 1 bulan tidur. Habis tobat tidur ya, daripada melakukan dosa lagi. Oke, 1 minggu, Fit, 1 minggu. Kalian juga mikir ya, kira-kira kalau dikasih sama Tuhan waktu gitu ngapain ya? 1 minggu main apa? Kartu. Oh, main layangan 1 minggu. Oke, 1 hari, Fit. Main HP aja. 1 jam. 1 jam lagi nih. 1 jam lagi bakal dijemput loh. Misalnya gitu ya. Kira-kira mau ngapain, Fit? Pamitan. Enggak apa-apa, tapi berharga kan? Berharga kan? Nah, teman-teman maksudnya gini, ini enggak ada benar enggak ada salah ya. Maksudnya gini teman-teman. Pergunakanlah waktu yang ada itu seberharga mungkin. Kalau misalkan kalian berpikir berpamitan itu sangat berharga, lakukanlah itu. Ngerti? Paham maksudnya ya? Waktu kita itu terbatas, enggak ada yang tahu teman-teman. So jadi pergunakanlah waktu yang ada karena setiap detik itu sangat berharga. Sekali lagi, waktu itu nggak ada yang bisa ngebeli teman-teman. Kalau ada yang bisa beli saya pengen nawarin juga. Pengen beli juga. Karena nggak ada yang bisa beli. Nggak ada yang bisa mundurin. Oke, next boleh. Nah, ada kalimat bilang seperti ini. Ya, yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift. That's why it's called the present. Kemarin itu adalah sejarah. Ya. Besok itu adalah misteri dan hari ini adalah hadiah, teman-teman. Dan itulah kenapa dipanggil hari ini gitu ya, sekarang gitu ya. Nah, teman-teman sekali lagi yang namanya waktu itu sangat-sangat berharga. Oke? Boleh next. Nah, buanglah kebiasaan menunda atau menyia-nyiakan waktu. Ingat teman-teman, apa yang kita tabur sekarang akan menentukan apa yang akan kita tuai nanti. Kalau sekarang kita menabur males-malesan, ya begitulah. Apa yang akan kita tuai? Ya males-malesan juga, nggak bakal susah cari kerja dan lain sebagainya macamnya. Oke, next. Nah, buatlah perencanaan ke depan, teman-teman, karena waktu itu sangat-sangat berharga, ya. Buat life mapping. Oke, next, lanjut. Nah, ini contoh, teman-teman, ya. Life mapping yang saya punya dulu gitu ya. Nah, saya itu teman-teman karena saya menganggap waktu itu sangat berharga, jadi saya membuat yang namanya life mapping ya. Teman-teman nanti kalau misalkan di rumah kalian juga boleh buat juga ya. Nah, contoh misalkan lulus SMA gitu ya, umur 18 tahun, lulus kuliah 22 tahun dan punya pekerjaan mantap, mungkin 3 tahun bekerja gitu ya, habis itu punya pekerjaan mantap 25 tahun. Dan kemudian menikah 28 tahun gitu ya. Nah, habis itu berarti saya kalau misalkan menikah 28 tahun, so jadi saya itu harus pacaran di umur 25. Kenapa gitu? Nah, hitung-hitungannya gini ya. Menurut kalian pacaran yang ideal itu berapa tahun? Yang ideal? Berapa? 300? Buset. Lama amat. 2 tahun setahun. 2 tahun setahun ya. Nah, caranya gini teman-teman. Kalian kalau mau pacaran, para wanita, para pria, kalau kalian mau pacaran, tentukan kalian itu ingin menikah umur berapa. Misalkan kalian ingin menikah umur 27, ya, dan kalian harus kurangin berapa kira-kira waktu yang ideal itu buat pacaran. Kalau misalkan kalian ingin menikah umur 28 dan menurut kalian waktu pacaran itu 2 tahun itu udah pas, ya berarti cari itu 26. Jangan masih 17, masih 13 itu udah nyari. Masih jauh ya, masih jauh guys. Itu istilahnya uang jajan aja masih bapak kita yang ngasih, yang pacaran itu kita atau bapak kita sih. Betul gak? Ya kan? Tunggu lu kerja gitu, lu punya penghasilan sendiri, baru lu mau traktir, mau pacaran, silahkan. Jangan kita masih pakai duit orang tua, terus kita pacaran ya. Itu yang pacaran kita atau bapak kita gitu ya.
Nah, punya anak terakhir misalkan umur 33 ya. Nah, ini salah satu contoh. Oke, next. Nah, yang kedua, teman-teman invest ya, belajarlah untuk menginvestasikan waktu. Dibilang kita itu nggak bisa menyimpan waktu ya. Kita cuma bisa menginvestasikan. Waktu itu jauh lebih berharga daripada yang namanya uang. Uang itu bisa dicari. Ya. Uang itu bisa ditambah, teman-teman. Tetapi yang namanya waktu itu nggak bisa ditambah, ya. Jadi harus diinvest, oke? Next. Nah, yang ketiga, teman-teman, yang ketiga namanya adalah manage. Dibilang seperti ini, teman-teman, ya. If you don't manage your time, someone else will manage it for you. Maksudnya adalah kalau kita nggak mengelola waktu kita, mengatur waktu kita, maka orang lain yang akan mengaturnya untuk kita. Di sini siapa yang pernah waktu kita itu dikelola sama orang lain? Ya, thank you ya. Ini malaikat nih, malaikat tak bersayap, Rizal. Ya. Nah, teman-teman di sini pernah nggak? Pernah waktunya diatur sama orang lain? Contoh misalkan ya, lagi belajar gitu ya, lagi di rumah nggak usah belajar deh, ya, lagi santai aja di rumah gitu ya, lagi nggak mau keluar nih. Kenapa nggak mau keluar? Lagi nyimpen duit kan misalnya gitu ya, karena ada hal yang pengen kita beli. Terus abis itu ada teman tiba-tiba si Ucup datang gitu kan, wah, manggil Rizal, waduh si Ucup lagi, main yuk, keluar yuk, udahlah nongki aja, udah duit mah bisa dicari, udah nanti gue bayarin, udah lu nongki aja sama gue. Dan akhirnya kita nongki, ternyata kita patungan. Pernah teman-teman? Ya pengen kita itu pengen mengelola waktu kita ya, pengen pikirnya udahlah gue pengen di rumah aja hari ini, pengen istirahat, pengen nabung duit juga. Akhirnya kita malah diajakin temen dan kita akhirnya ikut. Ya itu namanya kita itu diatur sama oleh orang lain. Nah kalau saya teman-teman bilang gini, kalau ke teman saya ya, lu mau ajak gue, lu tungguin gue, tunggu kerjaan gue selesai. Gue bisanya jam 10 malam, lu kalau mau keluar sama gue jam 10 malam, tungguin gue jam 10 malam. Lu kalau mau keluar sama gue, ya lu tungguin gue. Nah teman-teman seharusnya itu kita begitu. Bukannya so jual mahal ya, tetapi memang kita itu perlu untuk mengatur yang namanya waktu. Jangan sampai waktu kita itu dikelola oleh orang lain, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lagi sibuk dan tiba-tiba ada temen yang bilang, ngajakin keluar, bilang aja. Lo kalau mau keluar sama gue, tunggu gue selesai kerjaan gue. PR gue selesai belajar, baru. Gitu teman-teman ya. Nah mereka biasanya akan ngikut ya. Nah gimana sih cara kita mengelola waktu? Itu pertanyaannya ya. Dari tadi kita ngomongin tentang mengelola waktu gitu ya. Nah gimana sih caranya? Nah teman-teman perlu perhatikan ada yang namanya itu important dan ada yang namanya itu urgent ya. Important itu artinya penting, urgent itu darurat. Ya, contoh misalkan. Kalau misalkan dia penting tapi enggak urgent, apa yang harus dilakukan? Penting nih. Kalau misalkan dia penting dan urgent, apa yang harus dilakukan? Lakukan sekarang, ya. Terus kalau dia important, penting, tapi enggak urgent, apa yang harus dilakukan? Rencanakan untuk dilakukan. Contohnya apa? Main game. Enggak, aku nanya, bukan nyebut. Main game menurut kalian penting atau enggak? Penting enggak? Gue kalau bilang enggak penting nanti gue di demo lagi. Gue juga main sih. Penting enggak? Penting teman-teman. Tapi darurat enggak? Enggak darurat. Ya, jadi kita bisa rencanakan, ya. Terus kalau tidak penting tapi urgent, gimana? Tolak dan berikan alasan, ya. Kalau tidak penting dan tidak urgent, apa yang harus dilakukan? Stop, ya. Kalau udah tahu nih ini nggak penting, nggak ada faedahnya dan nggak ada mendesak-mendesaknya sama sekali, apa yang harus dilakukan? Stop. Teman-teman ya. Nah yang tahu urgent sama yang tahu penting atau tidak penting, darurat atau tidak darurat itu yang bisa menilai itu kita. Ya, kalian punya kehidupan sendiri dan kalian tahu yang mana yang penting buat kalian, yang mana darurat buat kalian yang harus segera dilakukan.
kalian nilai sendiri teman-teman, tapi intinya adalah kalau misalkan itu penting dan juga urgent, lakukanlah. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan udah tahu besok mau ujian, udah tahu besok mau pelayanan, jangan tidur malam-malam. Betul gak? Ya, jangan tidur malam-malam teman-teman, karena besoknya kita masih ada hal yang harus kita lakukan. Ya, boleh next. Nah, ini ada seseorang Stephen Covey namanya, dibilang gini. Ya, kesulitan terbesar bukanlah mengatur waktu, tetapi mengatur diri kita sendiri. Betul atau betul? Sebenarnya yang namanya mengatur waktu itu nggak susah, teman-teman. Mengatur waktu itu gampang. Yang susah itu komitmennya. Maksudnya itu seperti itu. Ya, mengatur waktu itu mah gampang kata Stephen Covey. Yang susah itu adalah mengatur waktu kita agar kita itu bisa disiplin. Setuju gak? Nah, maka dari itu teman-teman, saya nggak tahu di sini ada komsel atau enggak. Ada ya, ada komsel ya. Nah, teman-teman boleh minta tolong sama teman komsel kalian untuk saling mendukung, untuk saling support di dalam yang namanya mengelola waktu. Kalian bisa sharingin, guys, gue pengen belajar untuk mengatur waktu, so jadi tolongin gue supaya gue bisa mengatur waktu dengan baik. Jadi teman kalian yang akan menjaga kalian, supaya kalian itu bisa berdisiplin dengan waktu yang kalian punya, gitu ya. Boleh next. Nah, usaha mengelola waktu kita harus memiliki, untuk mengelola waktu kita harus memiliki yang namanya prioritas. Jadi gini teman-teman ya, gimana caranya untuk mengelola waktu? Yang pertama, milikilah yang namanya urutan-urutan prioritas. Apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu yang paling penting dan paling urgent, itu yang harus pertama-tama dilakukan ya. Oke, next. Buatlah schedule harian, buatlah jadwal harian teman-teman. Ini penting loh. Mungkin kelihatannya remeh teman-teman ya. Ini kayak orang rajin banget sih kok bikin kayak gini. Tapi itu sangat membantu kita di dalam kita itu bisa mengelola waktu teman-teman ya. Contoh misalkan apalagi nanti kalian akan terjun ke dalam yang namanya dunia kerja. Dunia kerja kalau kalian nggak bisa mengikuti waktu yang udah ditentukan, tahu apa yang akan terjadi? Kalian itu akan dipecat teman-teman. Ya, akan dipecat. Biasa kalau orang-orang kantor ya, orang-orang kerja, itu mereka itu akan punya di papan tulisnya itu punya jadwal harian. Oke, hari Senin ini ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain ini. Nah, aji mumpung kalian masih sekolah, teman-teman belajarlah untuk membuat yang namanya jadwal harian. Tentukan jadwal harian kalian, ya. Mulai dari jam 7 misalkan, jam 7 harus ngapain? Sekolah. Habis itu sampai jam berapa? Sekolah sampai jam berapa sih? 3 ya. Anggaplah sampai jam 3 ya. Habis itu kalian atur lagi jam 3 sampai jam 4 misalkan kalian ingin tidur siang atau makan, bebas. Pokoknya kalian atur dan buatlah sesuai urutan prioritas kalian. Jangan lupa masukin pelayanan di gereja, itu penting. Ya, jangan sampai nanti Kak Theo minta, pelayanan dong hari ini. Gak bisa Kak, sibuk. Gak ada waktu. Bukan yang gak ada waktu Kak Theo, tapi waktunya gak dikelola dengan baik. Ya, so jadi harus diatur teman-teman. Oke, next. Nah, ini lewatin aja, ini terlalu rumit. Nah, teman-teman yang terakhir, kalau kita udah menghargai waktu kita sudah menginvestasikan waktu kita dan kita sudah mengelola, yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah enjoy. Menikmati. Ya, menikmati teman-teman. Percayalah kalau misalkan kita mengatur kita dengan baik, maka kita akan menikmati waktu kita dengan baik. Pengen main games dengan santai? Pengen menikmati masa tua kalian dengan santai? Saya yakin kita semua pengen. Kalau gitu pergunakanlah waktu selagi masih ada. Kalau waktunya belajar ya belajar, waktunya pelayanan ya pelayanan, waktunya kerja ya kerja, waktunya berdoa ya berdoa, waktunya di rumah ya di rumah, waktunya nongkrong ya nongkrong, lakukanlah semaksimal mungkin. Ya, siap untuk mengelola waktu? Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Tolong ajar kami agar kami bisa mengelola waktu yang sudah Kau berikan dengan baik Tuhan. Tuhan, kami tahu mengelola waktu itu enggak mudah, tetapi biar kiranya Tuhan lewat firman-Mu hari ini kami bisa diingatkan dan kami juga bisa dikuatkan bagaimana caranya kami seharusnya mengelola waktu yang sudah Kau berikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Teman-teman menjalankan persembahan, saya beri waktu teman-teman untuk mempersiapkannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan yang tercurah dalam hidup kami. Hari ini kami membawa persembahan yang juga merupakan bagian dari berkat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang kembali berkati persembahan ini agar boleh menjadi berkat untuk orang banyak dan bisa memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bagi yang bertugas saya persilahkan. Pujian hormat hanya untuk Tuhan kita. Mari teman-teman kita ingin berdoa tutup untuk ibadah kita hari ini. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah, menyembah, memuliakan Engkau. Dan Tuhan,
Hari ini Tuhan, biar kiranya Tuhan ketika kami pulang nanti dari tempat ini, kami bisa menjadi berkat, kami bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Jadi karena kami garam dan juga terang dunia bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Dimanapun kami pergi, dimanapun kami melangkah Tuhan, biar kiranya di situ mukjizat Tuhan hadir dan juga di situ Tuhan nama-Mu terus dipermuliakan. Mari anak-anak Tuhan pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Amin, amin. Silakan duduk. Ya, boleh saya persilakan